Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian proklamasi kemerdekaan. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proklamasi yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada khalayak umum. Pengumuman yang dimaksud ialah pengumuman yang berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman pada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditunjukkan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditunjukkan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Dengan proklamasi kemerdekaan yang sudah diumumkan dan diberitahukan kepada seluruh warga dunia, maka seluruh dunia akan tahu bahwa ada negara baru yang terbebas dari jajahan negara lain. Proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada suatu negara sangatlah berarti bagi bangsanya. Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah tanda bahwa suatu negara dan bangsa telah mencapai revolusi, mencatatkan sejarah perjuangan, dan yang terpenting adalah terbebas dari cengkraman para penjajah. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa dan negara merupakan suatu hal yang sangat istimewa dan tak ternilai harganya. Menjadi hal istimewa karena untuk mencapai dan meraihnya suatu bangsa dan negara harus berjuang dengan sungguh-sungguh bahkan sampai titik darah penghabisan dan harus rela mengorbankan banyak hal. Sejarah singkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Namun, pada intinya sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Dan bagian ketiga peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 1. Pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena 2 kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Radziman Widodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara di Jepang Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan setelah dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa kemudian disusul pulau-pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia sampai Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momen atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda, hingga pada akhirnya perbedaan yang terjadi mendapatkan titik temu. 2. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Mochihiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara XFI Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintah militer
Jepang Gunseikan di Hindia Belanda. Namun, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan pemerintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan itu. Ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal saat bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suebarjo, serta disaksikan oleh Sukarni, BM Diasudiro atau Embah, dan Sayuti Melik. Pada saat merancang teks proklamasi, tiba-tiba Shigetada Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suebarjo, BM Dias, Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Melik, mereka semua tidak setuju dengan pendapat Nishijima, tetapi di beberapa kalangan pendapat Nishijima masih diagungkan. Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena alasan keamanan kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Tiga, peristiwa Rengas Dengklok. Pada awalnya peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu, tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Khairul Sholeh melakukan rapat dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, memutus hubungan dengan Jepang, dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah mendapatkan keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan Wikana dan Darwis agar segera bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada 6 Agustus 1945. Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas menjaga status quo, maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua sehingga terjadi perbedaan pendapat. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan dari pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di Asrama Menteng 31. Para pemuda yang berkumpul terdiri dari Khairul Sholeh, Yusuf Kunto, Sarasmat Johannur, Singgih, Mandani, Sutrisno, Sampun, Subadio, Kusnandar, Abdurrahman, dan Dr. Muwardi.
Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut sehingga membuat suasana rapat menjadi panas. Kemudian para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta untuk dengan cara keluar kota yang jauh. Untuk hal ini para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Sudarso Singgi dan kawan-kawan dari Peta Jakarta. Sukarni dan Yusuf Kunto mendampingi Sudarso Singgi dalam menjalankan tugasnya. Menurut Singgi, Rengas Dengklok merupakan tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Saat di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Awalnya Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan, namun setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Soebarjo, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Soebarjo dan Sudiro. Arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan suatu hal yang berarti sehingga memberikan arti penting bagi bangsa Indonesia. Berikut beberapa arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. 1. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah berjuang selama berpuluh-puluh tahun sejak 20 Mei 1908. 2. Berbagai informasi bahwa negara Indonesia telah melepaskan diri dari kurungan penjajahan bangsa lain. 3. Sebagai titik balik untuk mencapai tujuan nasional bangsa dan sebagai titik awal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 4. Sebagai titik awal penghentian segala untuk penjajah yang terjadi di Indonesia. 5. Merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Miagas sampai Rote dan dari Sabang sampai Merauke. 6. Sebagai titik awal landas cita-cita negara Indonesia karena cita-cita bangsa dan negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Dijadikan sebagai alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa dan negara Indonesia sudah lepas dari jajahan dan sudah memegang hak kemerdekaan. Kesimpulan, perjuangan para pemuda pada saat itu sangatlah penting karena jika mereka tidak bersikeras untuk memindahkan Soekarno dan Muhammad Hatta, maka kemungkinan besar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengetahui sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, walaupun hanya secara singkat, kita tahu bagaimana perjuangan yang dirasakan ketika merancang teks proklamasi hingga pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.